Pagi menyapa langkahku bermula. Buku-buku teman setia. Impian besar ada di sana. Aku berjuang tak kenal lelah. Bertanya, membaca, tak henti mencoba. Belajar, percaya, kan raih semua. Hari ini ku tanam asa untuk masa depan yang cerah bersinar. Tak perlu takut, tak perlu ragu. Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Med. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk persiapan SNBT tahun 2025. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif, di mana Kak akan memberikan tips and tricks 1 menit dalam mengerjakan salah satu bab pada subtes pengetahuan kuantitatif yang hampir tiap tahun selalu keluar nih babnya teman-teman. Jadi sini Kak akan memberikan tips and triknya ya teman-teman. Kebetulan materi yang akan atau soal-soal yang akan kita bahas yaitu soal fungsi, komposisi, dan inverse. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, mungkin Kak akan memberikan tips dan trik ya teman-teman ya. Gimana sih tips dan trik ini bisa teman-teman gunakan dalam mengerjakan soal fungsi komposisi dalam waktu 1 menit. Jadi dalam mengerjakan soal ini, teman-teman harus bisa membedakan atau menganalisis tipe soalnya teman-teman. Jadi kita langsung saja ya teman-teman ya. Kita perhatikan tipe soalnya. Maksud saya di sini kita perhatikan tips and triknya teman-teman. Jadi teman-teman gini ya teman-teman. Dalam mengerjakan fungsi komposisi biasanya saya menggunakan 2 konsep teman-teman, yaitu atau 2 cara, yaitu ada cara variabel, ada juga cara real teman-teman. Cara real. Untuk soal gimana sih membedakan mana soal cara variabel, mana menggunakan cara real. Jadi cara variabel itu biasanya teman-teman gunakan di sekolah ya teman-teman ya, yaitu fx sama dengan gx sama dengan fog. Itu caranya kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini caranya, ini cara biasa teman-teman. Yaitu GOF itu sama dengan GFX, di dalamnya ada FX teman-teman. Tapi di sini Kak coba akan memberikan tips and trick cara real teman-teman. Kenapa sih Kak memberikan tips and trick cara real ini? Karena hampir tiap tahun di soal fungsi komposisi itu selalu keluar yang menggunakan cara real ya teman-teman ya. Jadi untuk cara real di sini punya syarat ya teman-teman ya. Syaratnya itu apa? Yaitu jika diketahui diketahui ataupun ditanya adalah bilangan real. Maka konsep yang akan digunakan di sini ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah substitusi langsung. Substitusi langsung. Yang kedua yaitu dengan menggunakan tanda sama dengan ke bawah ya teman-teman ya. Ini sama dengan ke bawah. Dan biasanya kalau ada soal fungsi inverse, biasanya kita menyamakan fungsinya. Jadi ada tambahan konsep juga di sini, yaitu FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Ini berlaku juga sebaliknya ya teman-teman ya. Ini berlaku juga sebaliknya. Kalau misalnya diketahui F inverse A sama dengan B, maka kita ubah ke fungsi biasa itu ditukar aja. Ini tukar, saling tukar ya. Jadi untuk mengubah dari fungsi biasa ke fungsi komposisi. Oke teman-teman, tadi teman-teman sebelum kita mulai pembahasan, teman-teman telah melihat soal-soal yang akan kita bahas teman-teman. Di mana itu soal-soal asli SNBT dari tahun 2021 sampai 2024 ya teman-teman ya. Oke kita teman-teman, kita langsung saja ya membahas tips and trick mengerjakan dalam waktu 1 menit ya pada soal-soal di SNBT. Oh ya teman-teman, untuk mengetahui gimana menggunakan cara real, mungkin kita langsung menerapkan ke soalnya aja ya teman-teman ya. Jadi saya aplikasikan gimana cara real ini bisa kita gunakan pada soal-soal SNBT. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama ya teman-teman ya. Ini adalah soal yang pertama. Oke, teman-teman, gimana sih cara membedakan antara soal cara variabel, cara real, cara variabel, cara real? Untuk menggunakan cara real, teman-teman hanya identifikasi soalnya, teman-teman. Yang pertama, kita identifikasi
fungsi atau persamaan di dalam F-nya atau di luar, kita identifikasi. Kan tadi syaratnya jika diketahui ataupun ditanya, itu adalah bilangan real. Kita perhatikan teman-teman. Ini variabel ya, karena kan semuanya ini adalah fungsi ya, variabel, ada variabel. Ini juga variabel. G di dalamnya juga variabel. Ini sama dengan variabel juga. Tetapi teman-teman perhatikan, ditanya di sini FOG2. Ini adalah bilangan real, teman-teman. Karena ini bilangan real, maka bisa gunakan cara real, yaitu dengan cara substitusi, teman-teman. Kita coba, teman-teman. FOG2, ini jika kita gunakan definisinya ya, F di dalamnya ada fungsi G2, teman-teman. Kita fokus, itu fungsi yang paling dalam dulu nih, teman-teman. G2. Berarti langsung substitusi di X ini adalah 2 ya, teman-teman ya. Langsung ganti aja, berarti X ini 2, berarti ini 3 kali 2, 6. 6 dikurang 2, itu adalah 4. 4 dikurang 4 dibagi 2, itu hasilnya adalah 2 ya, teman-teman ya. Nih teman-teman perhatikan X-nya 2, berarti 3 kali 2 itu 6, dikurang 2 itu 4, dibagi 2 itu hasilnya 2. Maka ini sama dengan F2 teman-teman. Setelah ini teman-teman bisa memperhatikan fungsi di dalam F. Karena di sini di dalam F itu adalah 2x kuadrat, bukan fungsi F ya, sama seperti di G, maka kita tuliskan aja seperti ini fungsinya. F di dalamnya ada 2x kuadrat 5 min 6x kuadrat. Ditanya, kan ini udah sisanya F2 ya. Berarti ditanya itu adalah F2 yang akan kita cari jawabannya. Ini jawabannya berapa kira-kira, teman-teman? Karena 2 ini adalah bilangan real, kita gunakan tanda sama dengan ke bawah, teman-teman. Nih, sama dengannya seperti ini, teman-teman ya. Karena diketahui yang kiri, yang penuh itu yang kiri ya. 2x kuadrat sama dengan 2. X kuadrat itu sama dengan 2 bagi 2, hasilnya 1. Maka kita dapatkan nilai dari X kuadrat itu 1. Setelah itu kita substitusi ke fungsi yang ada di kanan. Berarti 5 dikurangi dengan 6. X kuadrat ini telah diketahui yaitu 1, berarti 6 kali 1 itu, sehingga 5 kurang 6 hasilnya min 1. Dengan demikian, jawaban untuk soal yang pertama itu adalah yang A, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal yang nomor 1. Ini kira-kira bisa 1 menit apa enggak nih, teman-teman? Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Ini adalah soal PK tahun 2023 ya, teman-teman. Kita perhatikan soalnya di sini. Kita harus identifikasi terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Di dalam G ini ada variabel, sama dengannya juga variabel. F G X tambah 1 ini di dalamnya adalah variabel juga. Ini adalah 2x tambah 4, ada variabelnya juga, yaitu 2x. Pertanyaannya itu adalah F0. 0 ini adalah bilangan real, teman-teman. Dari sini kita bisa identifikasi, teman-teman ya. Oke, kita identifikasi gini, teman-teman. Diketahui F di dalamnya Gx tambah 1, di sini juga fungsinya adalah Gx tambah 1, teman-teman. Sehingga Gx tambah 1 ini langsung kita bisa ganti, yaitu 2x min 1 ya, teman-teman ya. Maka ini F dalam kurung Gx tambah 1 di sini hasilnya adalah 2x min 1. Ini sama dengan 2x tambah 4. Pertanyaan di soal ini yaitu F0 sama dengan berapa? Karena ini adalah real, kita bisa gunakan cara sama dengan ke bawah ya, teman-teman ya. Ini sama dengannya, ini juga sama dengan. Sehingga yang di kiri yang diketahui, karena dua-duanya diketahui ya, teman-teman ya. 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x ini sama dengan min 1 pindah ke kanan, berarti jadi plus ya. X-nya di sini adalah 1/2 ya, teman-teman. Karena didapatkan di sini nilai X-nya 1/2, kita langsung substitusi ke kanan, yaitu 2, dalam kurung X-nya itu adalah 1/2, ditambah dengan 4. 2 bagi 2 itu hasilnya 1, 1 kali 1, 1, ditambah 4, hasilnya adalah 5, teman-teman. Dan jawaban untuk soal nomor 2 yaitu yang B, teman-teman. Gimana, teman-teman? Kurang lebih kayaknya kurang dari semenit ya untuk mengerjakan soal nomor 2 ya.
Jadi bisa kurang dari 1 menit. Yang penting teman-teman tahu konsep dan caranya. Dan yang pertama harus bisa mengidentifikasi soalnya. Oke, untuk cara real ini sebenarnya sering banget keluar di pengetahuan kuantitatif ya teman-teman, apalagi untuk soal fungsi komposisi dan inverse. Kita lanjut ke soal yang berikut teman-teman. Kita bisa perhatikan di soal berikutnya. Untuk soal nomor yang ketiga nih teman-teman, kebetulan tipe soalnya di sini adalah tipe soal P dan Q ya, tipe soal P dan Q. Kita coba langsung kerjakan ya teman-teman ya. Kita sebelum mengerjakan, kita identifikasi dulu ya. Fungsi f di sini semuanya variabel ya. Fx sama dengannya juga ada variabel, px variabel sama dengannya juga sama adalah variabel. Tetapi teman-teman perhatikan di tabelnya di sini. PA, A-nya itu sama dengan 0, A-nya sama dengan 3. Artinya A ini adalah real ya. Berarti ini sebenarnya adalah real teman-teman. Jadi cara pertama teman-teman dalam mengerjakan soal ini kita satu-satu yang mengerjakannya karena di sini ada 2 nilai A teman-teman. Berarti yang pertama itu adalah A-nya sama dengan 0 teman-teman. Untuk yang pertama ya. Maka di sini adalah F di dalam tanda kurung ya. P A itu adalah 0. Karena 0 ini adalah real ya, maka kita langsung substitusi ke yang fungsi P-nya. Berarti ini kita ganti dengan 0 ya. Ini ganti dengan P0. Maka hasilnya di sini adalah 1 per X-nya 0 ya. Karena X-nya 0, di sini P0. 0 dikurangi 1. Sama dengan 1 dibagi min 1 itu hasilnya min 1. Sehingga di sini hasilnya adalah F min 1. Selanjutnya kita cari nilai dari F min 1. Berarti X yang ini ya, kita ganti dengan min 1 teman-teman. Kita substitusi ke sama dengannya di sini ya, yaitu 12 dibagi dengan 2 kali X kuadrat, X-nya min 1 dikuadratkan itu hasilnya 1, ditambah dengan X-nya adalah min 1, ditambah dengan 3. Hasilnya di sini adalah 12 dibagi dengan 2 dikurang 1, 1 tambah 4, tambah 3, 4. 12 bagi 4 itu adalah 3. Sehingga F-1 di sini hasilnya adalah 3, teman-teman. Oke, kita dapatkan hasil P yang pertama itu adalah 3 ya, teman-teman ya. Selanjutnya, kita coba yang berikutnya, yaitu untuk nilai A-nya sama dengan 3, teman-teman. Kita substitusi lagi ke FPA. Berarti F di dalamnya ada P3 ya teman-teman ya. Oke, P3. Dengan cara yang sama, kita substitusi lagi nih teman-teman. PX itu jadi P3. Berarti X-nya sekarang itu adalah 3 ya teman-teman ya. X yang sekarang itu adalah 3. Berarti ini adalah 3. Maka ini sama dengan 1/3 dikurang 1. Hasilnya 1/2. Maka di sini hasilnya adalah F di dalamnya adalah 1/2 ya teman-teman ya. Selanjutnya nih step terakhir nih teman-teman. Karena di sini udah sempit, kita coba di sini ya teman-teman ya. Di sini aja supaya lebih jelas ya. Fx sama dengan di sini diketahui 12/2x kuadrat ditambah dengan x tambah 3. Diketahui di sini tanya maksudnya f/2 ya. Berarti x ini adalah 1/2. Berarti ini sama dengan 12 dibagi dengan 2 kali 1/2 dikuadratkan itu adalah 1/4 ditambah dengan 1/2 ditambah dengan 3. Kita perhatikan 2 dan 4 bisa dibagi. Ini hasilnya 2. Jadi 1/2 di sini ya. Ini sama dengan 12 dibagi dengan 1/2 tambah 1/2 itu adalah 1. 1 ditambah 3 itu adalah 4. 1/2 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 teman-teman. Sehingga untuk P selanjutnya yaitu 3 juga ya teman-teman ya. Untuk A-nya 0 hasilnya 3. Untuk A-nya 3 hasilnya juga 3 teman-teman. Perhatikan di Q hasilnya adalah 3 ya. Maka bisa disimpulkan di sini kuantitas P sama dengan Q teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk mengerjakan soal fungsi komposisi jika tahu konsepnya.
Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir nih berikutnya. Sebenarnya di sini, oh bukan soal terakhir, masih ada lagi ya, masih ada 2 soal yang akan kita bahas. Nanti setelah itu ada 4 soal yang saya siapkan buat teman-teman bisa dikerjakan secara mandiri. Jadi misalnya kalau teman-teman udah selesai menjawab 4 soal, langsung komen aja ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya teman-teman. Ini soal 2024. Kebetulan ini soal yang baru terupdate kemarin ya, soal tahun kemarin nih untuk 2024. Jadi bisa disimpulkan juga ini fungsi komposisi dan inverse hampir tiap tahun ya keluar teman-teman. Dan tipenya itu juga hampir setipe ya, jadi bisa dikerjakan kurang lebih dalam waktu 1 menit. Oke teman-teman, kita coba perhatikan soalnya di sini. Fungsi f dengan fx sama dengan a min 2x untuk setiap bilangan real a memiliki inverse f min 1 yang memenuhi f inverse sama dalam kurung a kuadrat tambah 2 sama dengan min 2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Kebetulan di 2023 kemarin tipe soalnya juga ada P dan Q. Di 2024 tipe soalnya juga ada P dan Q. Selain P dan Q, 2024 juga untuk fungsi komposisi itu keluar tipe soal esai ya atau isian singkat teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal ini kita identifikasi terlebih dahulu ya. Di dalam F ini ada real sama dengan maaf bukan real, variabel ya. A min 2x di sini juga variabel ya. A kuadrat ditambah dengan 2, ini A-nya masih ada variabel A. A itu variabel. Sama dengan min 2. Min 2 ini adalah real, teman-teman. Sama dengannya real. Jadi bisa gunakan real. Jadi cara real digunakan jika salah satunya itu adalah bilangan real yang di dalam tanda kurung dan sama dengan itu salah satunya real, maka bisa gunakan cara real ya, teman-teman ya. Oke, karena di sini ada fungsi inverse, teman-teman, tadi konsep tambahannya ada ya di sini ya, yaitu FA sama dengan B, maka eh, F inverse B sama dengan A. Jadi hanya tuker ya nilai yang ada di dalam atau fungsi yang ada di dalam A dan B di sini saling bertukar teman-teman. Kita perhatikan teman-teman. Di sini fx-nya diketahui ya. Fx sama dengan A min 2x. Perhatikan teman-teman, selanjutnya juga diketahui F inverse. F inverse dalam kurung A kuadrat tambah 2 sama dengan min 2. Karena kita harus menyamakan fungsinya, maka fungsi yang berikutnya ini kita tuker ya teman-teman ya nilainya ya. Kita ganti F inverse ini menjadi fungsi biasa dengan cara yang sama, jadi berlaku sebaliknya. Berarti jadi yang sama, min 2-nya ini masuk ke dalam ya teman-teman ya. Ini min 2-nya masuk ke dalam, A kuadrat tambah 2 itu pindah ke kanan teman-teman. A kuadrat tambah 2. Jadi fungsi inverse ini berubah menjadi fungsi biasa. Oke, selanjutnya teman-teman, teman-teman bisa memperhatikan di sini. Ini adalah real, maka kita bisa gunakan tanda sama dengan ke bawah nih teman-teman. Kita kerjakan dulu yang diketahui realnya di sini, yaitu ada di sebelah kiri. Berarti diketahui di sebelah kiri di sini adalah X sama dengan min 2. Diketahui X-nya sama dengan min 2, kita substitusi ke fungsi yang ada di kanan, yaitu diketahui di sini adalah A min 2X sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2. X-nya di sini min 2, berarti A min 2 dikali min 2 ini adalah plus 4 sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2. Kita pindah ruas ya ke kanan karena ini arahnya ke persamaan kuadrat teman-teman. Berarti A kuadrat, A-nya pindah ke kanan berarti min A, 4 pindah ke kanan berarti 2 kurang 4 berarti min 2. Hasilnya itu sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan ya teman-teman ya. Faktornya kurang lebih berapa nih teman-teman? Berapa kali berapa yang hasilnya min 2 ditambah itu hasilnya min 1 ya. Yaitu A min 2, A plus 1 ya. Karena min 2 kali 1 min 2. Min 2 tambah 1 itu min 1. Ini sama dengan 0. Maka didapatkan pembuat nolnya A min 2 pembuat nolnya itu adalah 2. A plus 1 pembuat nolnya itu adalah min 1. Maka kita dapatkan untuk nilai A-nya itu adalah 2 dan bisa juga min 1. Diketahui di sini adalah Q-nya min 2. Oke, di sini
min 2 dan 2 lebih kecil ya min 2-nya ya. Lebih besar 2-nya. 2 dan min 2 itu lebih besar 2. Min 1 dan min 2 masih lebih besar dari min 1, teman-teman. Jadi bisa dipastikan di sini kuantitas P itu lebih besar daripada kuantitas Q, daripada Q, teman-teman. Maka untuk soal ini jawabannya yaitu yang A, teman-teman. Gimana, teman-teman? Bisa dipahami ya konsep dan cara pengerjaan soal ini dengan menggunakan konsep dan tips cara real, teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir untuk pembahasan kita kali ini, yaitu soal nomor 5. Ini juga soal tahun 2024, di mana ini tipe soal isian singkat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mengerjakan soal yang terakhir nih untuk pembahasan kali ini. Oke, kita langsung saja teman-teman. Diketahui di sini, jika F di dalam tanda kurung 1 per X tambah 1 sama dengan X tambah 3 dibagi dengan X tambah 1, maka nilai dari A min 3 agar F inverse A ditambah 1 sama dengan 2 adalah, kita identifikasi. Di dalam F ini variabel, sama dengannya juga variabel, fungsi F inverse ada variabel A, sama dengannya itu adalah real. Maka gunakan cara real, teman-teman. Oke, dari sini kita tuliskan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita tuliskan di sini F dalam tanda kurung 1 per X ditambah 1 sama dengan X ditambah dengan 3 dibagi dengan X tambah 1. Karena dia ketahui di sini adalah fungsi F biasa, maka fungsi real ini kita ganti menjadi fungsi biasa dengan cara ditukar tempat ya teman-teman ya. Duanya masuk ke dalam tanda kurung, A tambah satunya itu pindah ke kanan, A tambah 1. Sehingga fungsi inverse-nya berubah menjadi fungsi biasa, teman-teman. Setelah ini kita gunakan cara real ya, yaitu sama dengan ke bawah. Sederhanakan dulu yang diketahui bilangan realnya, yaitu di sebelah kiri. Yaitu di sini 1 per X tambah 1 sama dengan 2. Kita kali silang di sini ya, 1 sama dengan 2 kali X, 2X. 1 kali 2 itu hasilnya 2. 2X, 2-nya pindah ke kiri, berarti 1 kurang 2 itu min 1. X-nya di sini sama dengan min 1 per 2. Karena kita telah mendapatkan nilai X-nya adalah min 1/2, maka kita substitusi ke fungsi yang ada di kanan, yaitu X tambah 3 per X tambah 1 sama dengan A tambah 1. X-nya di sini adalah min 1/2, berarti min 1/2 ditambah dengan 3 dibagi dengan min 1/2 ditambah dengan 1 sama dengan A tambah 1 ya teman-teman ya. Kita kerjakan lebih cepat ya di sini ya. Ini 2 kali 3, 6. 6 ditambah min 1, ini adalah 5/2 dibagi dengan, sama. Di sini 2 kali 1, 2. Min 1 tambah 2 di sini juga hasilnya adalah 1 ya, 1/2 sama dengan A tambah 1. Dua-duanya ini sama ya, jadi bisa dicoret. 5 bagi 1 itu 5, berarti 5 sama dengan A tambah 1, maka A-nya di sini sama dengan satunya pindah ke kiri. 5 kurang 1 hasilnya 4, teman-teman. Jadi untuk nilai dari A min 3 di sini adalah 4 dikurangi 3 hasilnya sama dengan 1. Maka soal isian singkat ini jawabannya adalah 1 ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal-soal yang kita bahas kali ini. Setelah ini teman-teman mungkin bisa coba mengerjakan ya. Saya telah menyiapkan soal-soal fungsi komposisi dan inverse di soal-soal SMBT tahun-tahun sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal-soal berikut ya. Ada 4 nomor teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa di screenshot dulu sebelum mengerjakan ya teman-teman. Dan setelah mengerjakan soal-soal ini, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang bingung bisa langsung bertanya di kolom komentar ya teman-teman, atau di chatnya langsung. Atau jika teman-teman telah selesai mengerjakan 4 soal yang saya siapkan, mungkin langsung jawabannya bisa ditulis saja di komentarnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk soal-soalnya mungkin teman-teman bisa langsung di screenshot ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini latihan soalnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa langsung di screenshot dulu ya sebelum mengerjakan. Ini ada soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, bisa di screenshot teman-teman. Kalau udah saya lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, saya lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 3 dan 4 ya teman-teman ya. Soal nomor 3 dan 4. Oke, ini adalah soal nomor 3 dan 4, yaitu soal kuantitas P dan Q. Oke, bisa di screenshot teman-teman sebelum mengerjakannya. Oke teman-teman, gimana teman-teman untuk pembahasan kita kali ini teman-teman? Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman dalam persiapan mengikuti ujian SNBT tahun 2025 teman-teman. Dan semoga apapun yang menjadi cita-cita atau impian teman-teman itu bisa terwujud ya teman-teman ya. Apapun jurusannya, apapun kampusnya, semoga tahun ini rezeki buat teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian pembahasan soal SNBT untuk soal pengetahuan kuantitatif. Oke teman-teman, sekian ya teman-teman.